Anamis yang ada di rumah. Nah, kali ini kita akan masuk ke 3 percobaan sederhana dari materi yang sudah Miss kasih di awal. Nah, materi-materi yang akan kita praktekkan, yang pertama yaitu ada massa jenis, yang kedua adalah tegangan permukaan, dan yang ketiga adalah kapilaritas. Nah, yang pertama kita masuk ke dalam percobaan dari massa jenis. Yang pertama kamu lakukan adalah sediakan 2 wadah, di mana wadah yang satu berisi air, wadah yang kedua berisi minyak makan. Nah, apa langkah yang harus kita lakukan di sini? Bahwa kita tahu massa jenis kedua zat cair ini adalah berbeda. Udah? Nah, langkah yang kita lakukan ketika kita menggabungkan air dengan minyak, apa yang akan terjadi? Sama-sama kita lihat ya. Minyak saya tuangkan ke dalam wadah yang berisi air. Oke, kita perhatikan. Oke, sangat terlihat jelas ya anak-anak Miss bahwa minyak dengan air tidak akan pernah bisa bersatu. Ini terjadi kenapa? Karena adanya perbedaan kerapatan antara kedua zat cair. Atau dikatakan juga apa? Terjadinya perbedaan massa jenis antara kedua zat cair. Di mana massa jenis air itu adalah 1 gram per cm kubik atau 1000 kg per meter kubik. Sedangkan massa jenis dari minyak makan ini adalah 0,8 gram per cm kubik atau 800 kg per meter kubik. Nah, berarti antara 1000 dengan 800 atau antara 1 dengan 0,8, maka massa jenis yang paling besar itu adalah massa jenis air. Sehingga karena massa jenis air yang lebih besar, maka sama-sama kita lihat posisi air letaknya di bawah, sedangkan posisi dari minyak letaknya di atas. Jadi sangat terlihat jelas bahwa air dengan minyak tidak akan pernah bisa bersatu. Dan juga kenapa tadi bahwa posisi air di bawah itu karena massa jenis air lebih besar dari massa jenis minyak. Lantas, gimana kalau misalnya bahan yang lain kita tambahkan nih? Artinya kita kreatifkan atau kita kreasikan ya. Kita ambil sebuah minyak tanah. Nah, gimana kalau minyak tanahnya saya tuang lagi ke sini? Cuman warna minyak tanah hampir sama dengan warna air ya. Nah, saya tuang, apa yang akan terjadi? Oke, terlihat jelas juga ya bahwa minyak tanah itu posisinya lebih di atas, yang kedua posisinya ada pada minyak makan, dan yang ketiga posisinya ada pada air. Posisi yang kedua yang di tengah itu adalah pada minyak makan, yang terakhir yang paling atas itu adalah minyak tanah yang kita tuangkan tadi. Nah, kenapa ketiga ini juga bisa terjadi? Ini terjadi karena ketiga zat cair ini memiliki massa jenis yang berbeda, di mana di antara ketiga zat cair ini massa jenis minyak tanah lah yang lebih kecil, di mana besarnya minyak tanah ini massa jenisnya yaitu 0,7 gram per cm kubik atau 700 gram per cm kubik. Saya ulang, ini 700 kg per meter kubik, yang ini adalah 800 kg per meter kubik, sedangkan air adalah 1000 kg per meter kubik. Jadi semakin besar massa jenis suatu benda, maka posisinya akan berada paling dasar atau paling bawah. Sebaliknya, semakin kecil massa jenis suatu benda, maka posisinya akan paling atas ketika digabung dengan zat yang lain atau zat yang berbeda. Oke, saya rasa ini adalah contoh sederhana dari massa jenis. And the next kita masuk ke percobaan sederhana dari kapilaritas dan tegangan permukaan. Oke anak-anak, kita masuk sekarang ke percobaan sederhana dari tegangan permukaan, di mana alat dan bahan yang harus kamu butuhkan yaitu yang pertama, ada sebuah wadah yang berisi air, yang kedua adalah sebuah silet. Nah, berdasarkan logikanya ya, air memiliki massa jenis yang lebih kecil dibandingkan dengan silet. Silet ini terbuat dari besi. Massa jenis besi lebih besar dari massa jenis air. Nah, seharusnya kalau massa jenisnya lebih besar, maka silet ini seharusnya akan tenggelam di permukaan air. Namun nyatanya, ketika kita coba nantinya, silet akan mengapung di atas permukaan air. Oke, sama-sama kita lihat. Oke anak-anak, sekarang kamu bisa lihat bahwa silet mampu mengapung di atas permukaan air. Tadi sudah kita katakan, silet itu terbuat dari besi yang seharusnya massa jenis besi lebih besar dari massa jenis air. Nah, kenapa itu bisa terjadi? Hal ini jawabannya adalah karena adanya tegangan permukaan.
Apa itu tegangan permukaan? Adalah kecenderungan partikel-partikel zat cair untuk menegang. Sehingga seperti ada selaput yang menahan silet untuk tidak tenggelam di permukaan air. Itu bisa terjadi juga karena apa? Karena gaya kohesi dari air ini sangat besar. Nah, coba kamu bayangkan kalau misalnya ada sebuah benda yang akan jatuh di atas kepala kamu, namun karena gaya yang kamu berikan itu sangat kuat, maka benda itu tidak akan mengenai tubuh kamu. Dalam artian juga, begitu juga lah yang terjadi pada silet ini. Gaya kohesinya sangat besar, sehingga seperti ada sebuah selaput yang menahan silet untuk tidak tenggelam di dalam zat cair tersebut. Maka bisa kita katakan ini adalah konsep sederhana atau percobaan sederhana dari tegangan permukaan. Apa yang lain dari tegangan permukaan? Bahwa bisa kita lihat juga bahwa serangga bisa berjalan di atas permukaan air. Misalnya itu nyamuk dan yang lainnya. Dan juga anak-anak, kalau misalnya nanti kita masukkan di sini sebuah jarum itu kenapa bisa tenggelam di permukaan air? Karena permukaan jarum luasnya lebih kecil dibandingkan dengan silet. Dalam artian, silet memiliki luas penampang yang lebih besar dibandingkan dengan jarum. Jadi pengecualiannya adalah untuk jarum. Oke, saya rasa sekian. Halo anak-anak Miss. Nah, sekarang kita masuk ke percobaan kapilaritas. Nah, pada sketch saya sudah jelaskan bahwa kapilaritas itu adalah naik turunnya zat cair pada pipa kapilar atau pipa sempit. Nah, namun kita di sini akan melakukan dengan bahan-bahan yang sederhana. Yang pertama yang harus kamu sediakan adalah ambil 4 wadah. Nah, saya buat wadahnya ini adalah aqua gelas. Nah, kemudian kamu sediakan 4 zat cair. Zat cair yang pertama adalah air. Zat cair yang kedua adalah minyak makan. Zat cair yang ketiga adalah minyak solar. Dan zat cair yang keempat adalah minyak tanah. Kemudian kamu ambil apa? Sumbu kompor. Kamu potong dengan ukuran yang sama panjang. Ini ada 4 nih ya. Nah, kamu potong dengan ukuran yang sama panjang. Kenapa? Supaya kita bisa membandingkan nanti dari 4 jenis zat cair yang berbeda. Nah, kemudian kita harus lakukan adalah kita celupkan masing-masing dari sumbu kompor ini ke dalam 4 wadah ini. Kemudian kita bandingkan mana nanti yang naiknya zat cairnya itu lebih tinggi ketika kita celupkan secara bersamaan ya. Atau, nah sekarang kita lakukan satu-satu pun nggak masalah. Kita lakukan ini yang pertama adalah untuk air putih atau air mineral mungkin ya kita katakan. Nah kita masukkan, nah kita letakkan. Ini dia bukan keras ya, dia memang tidak bisa meresap. Nah kemudian kita letakkan juga untuk minyak makan. Oke, dia saya buat sampai ke bawah, ini saya buat sampai ke bawah. Nah dia tidak mau. Nah, kemudian saya lakukan untuk minyak solar. Oke, dia langsung meresap ya. Nah, saya lakukan untuk minyak tanah. Oke. Nah, sekarang sama-sama kita amati ya. Apa yang akan terjadi pada keempat wadah ini dengan yang kita teliti adalah mana yang lebih basah gitu bahasa jelasnya. Atau mana yang naik turunnya zat cairnya itu lebih besar. Oke, setelah beberapa menit, kita misalkan aja 3 menit, kita lihat apa reaksi yang terjadi dari keempat sumbu kompor ya. Nah, kemudian kita apakan? Kita angkat keempat sumbu kompor. Kita angkat keempatnya, kita letakkan di atas meja. Nah, kita lihat di sini mana yang daya resapnya lebih tinggi di antara keempat zat cair yang berbeda. Oke, di sini sama-sama bisa kita lihat letak basahnya yang paling tinggi atau posisi basahnya yang paling tinggi itu sangat terlihat jelas ya, itu pada minyak tanah. Minyak tanah basahnya sudah sampai di titik ini, ketinggiannya lebih besar. Sementara minyak solar terlihat jelas dia basahnya sampai di titik ini. Minyak makan dia basahnya sampai di titik ini. Sementara air dia hanya basahnya sampai di titik ini. Oke, nah jadi itu juga alasannya mengapa bahan bakar untuk memasak pada kompor itu lebih sering digunakan minyak tanah. Mengapa? Karena minyak tanah ini memiliki daya resap yang lebih tinggi. Atau dikatakan juga minyak solar, kenapa ada orang yang mencoba? Orang menggunakan minyak solar mungkin karena harganya relatif lebih murah ya. Namun yang lebih meresap, yang lebih cepat untuk menaikkan zat cair ke dalam sumbu kompor ini yaitu adalah minyak tanah.
Jadi mengapa hal ini bisa terjadi? Memiliki daya resap yang berbeda di antara keempat zat cair itu adalah tergantung pada massa jenis. Di antara keempat ini, massa jenis yang lebih besar itu ada pada air, di mana massa air itu adalah 1 gram per cm kubik atau 1000 kg per meter kubik. Sementara pada minyak makan, besarnya adalah 0,8 gram per cm kubik atau 800 kg per meter kubik. Sementara pada minyak solar ini adalah sekitar 0,78 gram per cm atau 780 kg per meter kubik. Dan jelas yaitu minyak tanah massa jenisnya adalah 0,7 gram per cm kubik atau 700 kg per meter kubik. Nah, jadi selisih di antara minyak solar dan minyak tanah ini relatif kecil. Jadi karena relatif kecil, makanya mereka sama-sama mampu meresap pada sumbu kompor. Itu bisa kita lihat tadi ya. Nah, dalam artian yang bisa kita simpulkan, semakin kecil massa jenis, maka kapilaritasnya semakin besar. Semakin kecil massa jenis, maka daya resapannya akan semakin tinggi. Atau posisi basahnya pada sumbu kompor itu lebih besar. Dalam artian ini adalah konsep dari kapilaritas atau percobaan kapilaritas dalam hal yang sederhana yang anak-anak MIS juga mampu bisa lakukan di rumahnya masing-masing. Oke, saya rasa sekian tentang kapilaritas. Oke anak-anak, nah tadi sudah kita perhatikan ketiga video itu ya, percobaan sederhana dari massa jenis, kapilaritas, dan tegangan permukaan. Oke, Miss rasa sekian untuk video pembelajaran hari ini, dan tugas kamu adalah mempraktekkannya ini di rumah, dan videonya kamu kirim nanti ke Miss ke Google Classroom. Oke, saya rasa sekian dari video ini. Akhir kata Miss ucapkan apa? Salam sehat, salam semangat, dan salam fisika.